Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Mehmet Sudaryanto selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia jurusan Hubungan Internasional tahun 2020. Indonesia memiliki masyarakat yang identik dengan bersosialisasi. Akan tetapi, dengan datangnya pandemi COVID-19, kegiatan sosialisasi masyarakat Indonesia harus dikurangi. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia, baik itu secara mental maupun secara fisik. Kesehatan mental sangatlah penting untuk dijaga. Orang dengan kesehatan mental yang baik akan lebih mudah produktif dibanding dengan orang yang kesehatan mentalnya sedikit terganggu. Seseorang dapat berpikir jernih apabila dia memiliki kesehatan mental yang baik. Sebaliknya, orang yang stres cenderung akan terpaku pada permasalahan yang menyebabkan stres berkelanjutan dan cenderung lupa untuk mencari jalan keluarnya. Maka dari itu, kami mengusulkan karya tulis ilmiah berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Anak Muda di Indonesia agar permasalahan-permasalahan mengenai kesehatan mental di Indonesia dapat terselesaikan, khususnya untuk anak muda. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Hubungan Internasional kelas A, nama saya Ilham Pangestu dengan NIM F1F020014 dan juga rekan saya Eugina Gerda Paramita dengan NIM F1F020007. Izinkan kami mempresentasikan urgensi, kebaruan, dan juga solusi dari topik karya tulis yang akan kami angkat. Yang pertama ada urgensi dari topik yang dibahas. Jadi urgensi apa sih yang membuat kita mengangkat topik ini untuk menjadi topik di karya tulis kami? Seperti yang kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19, semua masyarakat merasa panik, apalagi dengan pemberitaan-pemberitaan yang selalu negatif. Hal ini membuat masyarakat semakin overthinking mengenai pandemi ini. Salah satu dampak overthinking adalah stres. Ya, di masa pandemi ini, dampak yang dirasakan bukan hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental. Kecemasan berlebih pada pandemi ini berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran, dan juga perasaan tidak aman untuk terjangkit COVID-19. Maka dari itu, pembahasan mengenai kesehatan mental ini penting untuk dilakukan, khususnya untuk anak muda di Indonesia. Salah satu permasalahan mental yang sering terjadi pada anak muda adalah stres. Di masa pandemi ini, banyak anak muda, baik siswa maupun mahasiswa yang mengalami stres karena pada saat pembelajaran, mereka menilai ada terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru atau dosen mereka. Pembelajaran daring ini memberikan efek buruk karena dinilai kurang efektif diterapkan. Dengan berkurangnya sosialisasi antar manusia di era pandemi ini juga merupakan faktor penting terjadinya stres. Berdasarkan survei KPAI, disebutkan bahwa tingkat stres pada remaja di masa pandemi ini meningkat. Sebanyak 79,9% anak yang mengikuti survei memberikan tanggapan bahwa mereka terbebani dengan tugas yang berat sehingga mengalami stres. Permasalahan ini bukan hanya berfokus pada lingkungan pendidikan, tetapi juga lingkungan sekitar anak. Di masa pandemi ini, sebagian aktivitas dilakukan di rumah. Hal ini menyebabkan adanya rasa suntuk yang dirasakan oleh remaja pada saat berada di rumah seharian tanpa bersosialisasi dengan orang lain, selain keluarganya dan juga mungkin tetangganya. Apabila tidak segera diatasi, permasalahan ini akan menimbulkan dampak buruk bagi anak secara mental maupun fisik. Ada banyak sekali kasus-kasus bunuh diri pada masa pandemi ini karena anak-anak tidak kuat hanya berdiam diri di rumah. Apabila kita lihat dari negara lain seperti Korea atau Jepang, kasus bunuh diri pada saat pandemi ini melonjak tajam, bukan hanya karena disebabkan oleh permasalahan ekonomi, tetapi juga karena permasalahan mental yang tidak stabil. Berkaca dari dua negara ini, permasalahan mental yang mengakibatkan bunuh diri pada penderitanya sangatlah mungkin terjadi apabila tidak ada tindak lanjut dari pemerintah dan juga lingkungan sekitar dari si penderita ini. Solusi-solusi juga diperlukan untuk menangani permasalahan mengenai kesehatan mental ini. Next. Ya. Sebelum saya lanjut ke topik pembahasan yang selanjutnya, izinkan saya untuk memberitahu satu kutipan mengenai kesehatan mental dari C.S. Lewis, yaitu mental pain is less dramatic than physical pain, but it is more common and also more hard to bear.
Next, oke. Ya, untuk bagian kebaruan akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Eugina. Untuk Eugina dipersilahkan. Baik, terima kasih Ilham Pangestu atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang kebaruan dari isu tersebut. Banyak penelitian yang meneliti mengenai kesehatan mental di masa pandemi ini. Para peneliti ini banyak menyimpulkan bahwa stres menjadi alasan utama kesehatan mental masyarakat Indonesia menjadi terganggu. Penelitian yang dilakukan oleh Desinta Fibrianti berjudul Kesehatan Mental Masyarakat, Mengelola Kecemasan di Tengah Pandemi COVID-19, ini berfokus pada bagaimana cara mengelola kecemasan masyarakat yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Nah, di dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada cara penanganan kecemasan secara detail, mulai dari proses terjadinya kecemasan hingga cara beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Kami, kelompok 10, mempunyai pandangan yang berbeda terkait topik yang dibahas. Pembahasan mengenai kesehatan mental tidak hanya berfokus pada kecemasan saja. Kami beranggapan tingkat stres juga bisa dialami anak muda mengenai pembelajaran yang ada di sekolah, baik itu siswa-siswi yang sedang duduk di sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah di perguruan tinggi. Di sini, kami berusaha mengulik mengenai bagaimana kondisi kesehatan anak muda secara keseluruhan, sehingga bukan hanya kecemasan akibat pandemi, tetapi juga stres akibat tidak efektifnya kegiatan belajar, mengajar secara offline maupun online. Selanjutnya, beberapa penelitian juga merujuk pada wilayah secara spesifik. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setianingrum dan Helen Amelia Januarita yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Kota Malang. Penelitian ini meneliti objek penelitian mereka secara spesifik yang hanya merujuk pada masyarakat yang berada di Kota Malang saja. Nah, sedikit berbeda dengan penelitian kami meneliti secara general tingkat kesehatan mental masyarakat Indonesia, tapi dengan fokus yang lebih sempit, yaitu pada anak muda saja. Karena kami beranggapan anak muda yang sedang mengenyam bangku pendidikan akan sangat rawan sekali untuk terkena masalah kesehatan mental, apalagi di saat pandemi seperti ini, entah itu dari pembelajarannya ataupun kecemasannya dalam bersosialisasi. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu ke solusi yang ditawarkan tentang permasalahan kesehatan mental anak muda di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Pada dasarnya, banyak solusi yang bisa ditawarkan dalam menghadapi permasalahan kesehatan mental anak muda di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Tetapi, sebelum itu, kita perlu menumbuhkan terlebih dahulu pemahaman mengenai kesehatan mental, terutama kepada generasi orang tua yang masih menganggap permasalahan mental ini adalah hal yang tabu, dan menganggap permasalahan mental akan selesai apabila seseorang menjadi lebih religius. Nah, di sini kelompok kami menyimpulkan perlunya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua terkait permasalahan mental akibat pandemi COVID-19, terutama generasi anak muda yang kondisi emosionalnya belum terlalu baik. Ada beberapa solusi yang kelompok kami tawarkan. Yang pertama, untuk menurunkan presentasi tingginya masalah mental anak muda di Indonesia akibat COVID-19, Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, PT Telkom Infomedia dan Himpunan Psikologi Indonesia meluncurkan sebuah layanan bantuan konsultasi psikologi kesehatan jiwa atau yang biasa disebut dengan Sejiwa. Layanan ini sangat berguna untuk membantu masyarakat juga yang mengalami tekanan psikologi di tengah pandemi COVID-19. Dan juga pemerintah meluncurkan hotline 119X8 yang dimana penelpon akan langsung disambungkan ke relawan dari Himpunan Psikologi Indonesia dan akan mendapatkan kesempatan untuk konseling selama 30 menit. Yang kedua, selain solusi dari pemerintah, orang tua sebagai pendamping dari generasi muda juga perlu menaruh perhatian khusus apabila ditemukan tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Perlunya pendampingan khusus dari orang tua ini yaitu perlu paham urgensi yang terjadi apabila anak-anak mereka mulai berpotensi terkena kesehatan mental, sehingga akhirnya anak-anak muda tidak akan takut untuk menyampaikan keluhan
atau tekanan psikologis yang mereka rasakan. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, solusi yang ketiga adalah diri sendiri. Sebelumnya kita sama sekali tidak boleh melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri terkena gangguan kesehatan mental, karena pada dasarnya stres biasa yang kita alami berbeda dengan stres yang menjadi awal mulanya gangguan kesehatan mental. Oleh karena hal ini, perlunya konsultasi dengan para ahli sehingga akan diberikan beberapa pengobatan psikologi seperti mengubah gaya hidup, psikoterapi, diberikan obat antidepresan, serta vitamin dan juga suplemen. Nah, tetapi hal ini bukan berarti kita menganggap remeh pula gejala-gejala kompleks seperti stres, mudah tersinggung, atau marah, mudah menangis, karena apabila kita merasakan hal ini secara berkepanjangan, maka bisa jadi hal ini menandakan kesehatan mental kita bermasalah. Baik, selain berkonsultasi dengan para ahli, kita juga bisa menerapkan beberapa latihan seperti self-talk, meditasi, atau refreshing. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Ilham Pangestu. Baik, terima kasih Gina. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.